jelas masih terkait. Tapi kita akan membahas tutorial EFOM. Jadi di Cortex itu ada EFOM, EFOM Cortex khusus untuk SPT yang statusnya nihil. Nah, nanti kita akan jelaskan tutorialnya, tapi kita tidak bisa masuk ke apa simulasi korteksnya ya, karena simulasi korteks ini terbatas hanya untuk kondisi atau contoh tertentu gitu. Oke, saya share dulu untuk panduannya. Oke, selamat pagi juga untuk Kak Maria yang sudah hadir. Pagi, Kak. Oke, nah saya share dulu. Oke, nah di Cortex, selain yang kemarin kita bahas, misalkan untuk penggunaan MPPN atau untuk pekerjaan bebas. Nah, ada satu fasilitas lagi eh, untuk input atau lapor ke Cortex-nya menggunakan eForm. Nah, eForm ini hanya bisa digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai status SPT-nya nihil. Nah, maksudnya nihil ini adalah eh, tidak ada pembayaran PPh 29 di akhir tahun. Jadi misalkan dia punya pekerjaan di satu pemberi kerja seperti itu. Lalu misalkan punya usaha UMKM seperti itu. Nah, itu kan nanti status SPT-nya menjadi nihil. Tidak ada pembayaran PPh 29. Nah, itu boleh menggunakan Cortex dengan eForm ini. Jadi nanti unduhnya di mana ada panduannya juga. Nah, ini ya, siapa yang berhak menggunakan eForm Cortex? Nah, yang pertama adalah harus wajib pajak orang pribadi, kemudian penghasilannya di situ dari pekerjaan, usaha atau pekerjaan bebas yang SPT-nya disampaikan berstatus nihil. Nah, harus SPT-nya nanti nihil. Lalu tidak menggunakan norma dalam perhitungan penghasilan neto. Oke, kemudian, nah ini cara untuk nanti dalam pengisian e-formnya ya. Jadi sama seperti e-form DJP sebelumnya, itu kan harus diisi menggunakan PDF ya. Jadi PDF ada Adobe Reader PDF-nya. Kemudian nilai SPT-nya harus nihil atau nol, tidak ada kurang bayar. Gitu. Nah, lalu perlu diketahui bahwa ketika kita melaporkan melalui e-form Cortex, kemungkinan BPE atau bukti bukti lapornya, bukti penerimaan elektronik, bukti lapor SPT-nya itu baru bisa ada di Cortex di di hari setelahnya. Jadi H+1 itu baru bisa muncul di Cortex-nya gitu. Jadi ada 1 hari transisi ya gitu. 1 hari rekonsiliasi untuk data masuk sebagai BPE. Oke, kemudian contohnya di sini skemanya. Yang pertama di situ ada namanya sebut saja Tuan A gitu karena orang pribadi. Lalu dia bekerja di satu pemberi kerja, jadi hanya satu tempat aja dia bekerja sebagai pegawai tetap. Kemudian nanti dia mendapatkan bukti potong A1. Nah, ini bagi pegawai tetap. Kemudian dia ada penghasilan bruto, penghasilan bruto yang diterima dalam 1 tahun itu ada 8 533.500 dan dipotong PPh 21 82 juta sekian. Nah, ini nanti sebagai kredit pajak. Lalu istrinya, nah ini istrinya kan sudah berkeluarga, kemudian istrinya juga bekerja, bekerjanya di satu tempat, satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap juga dan mendapat bukti potong A1, PPh 21. Nah, ini penghasilannya sebesar
140 juta, jadi penghasilan bruto selama setahun bekerja si istri. Lalu dia juga dapat PPh satu bukti potong sebesar 6.180.000 gitu. Jadi karena NPWP-nya ini jadi satu, status kewajiban perpajakannya adalah kakak, sehingga nanti penghasilan istri itu masuk ke pelaporan SPT suami gitu. Nah, kemudian Tuan A tadi juga punya sumber penghasilan dari usaha UMKM dengan omset 1,2 miliar setahun. Lalu PP final yang sudah dibayarkan di situ ada 3,5 juta, 3.500.000. Lalu untuk PTKP-nya adalah K3, kawin dengan 3 tanggungan. Nah, ini penghasilan perpajakannya, kewajiban perpajakannya digabung. Jadi kakak tadi ya. Kemudian informasi harta untuk tahun 2025 di posisi 31 Desember 2025 ya. Ini ada uang tunai atau kas 300 juta, lalu ada mobil 200 juta, kemudian hutangnya ini masih tersisa 200 juta juga gitu. Kemudian dia juga tidak punya penghasilan lain dari pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan UMKM di atas. Jadi penghasilannya hanya dari pekerjaan dari gaji ditambah usaha dari UMKM tadi gitu. Selain itu tidak ada dan juga tidak punya fasilitas perpajakan atau pengurang penghasilan itu ya misalkan zakat atau sumbangan itu nggak ada. Oke, kemudian cara pembuatan SPT-nya. Ya, jadi hal-hal yang perlu kita siapkan waktu kita mau lapor SPT tahunan, ini ya, pastikan bukti potongnya kita sudah ada, atau misalkan kita bisa unduh dari Cortex kita masing-masing, jadi pastikan kita siapkan dulu, kita sudah ada filenya. Kemudian data anggota keluarga, ini bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian dokumen harta dan hutang, ini eh, disiapkan juga seluruh update harta dan hutang per 31 Desember 2025 gitu. Kemudian ada data pendukung lain jika ada atau dibutuhkan. Oke. Nah, karena saluran DJP ini kan sudah ditutup ya untuk SPT tahunan 2025. Jadi kita beralih mulai tahun 2025, tahun SPT tahun 2025 kita menggunakan saluran dari Cortex untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, berarti untuk pelaporannya adalah kita login dulu ke Cortex, akun Cortex kita ya, masing-masing menggunakan NIK dan kata sandinya atau passwordnya, lalu kita masukkan kode CAPTCHA gitu. Nah, kemudian kita login. Oke, setelah login, nah nanti kan ada pilihan menu ya, menunya ada banyak di situ. Nah, yang pertama adalah kita mau unduh dulu bukti potongnya. Nah, bukti potongnya kita bisa unduh di situ dari menu portal saya. Kemudian nanti kita masuk ke sub menu dokumen saya. Nah, ini kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, misal nih di menu dokumen saya ini tidak ada data sama sekali yang muncul. Nah, kita perlu klik refresh. Jadi kalau masih kosongan, kita klik refresh, nanti muncul bukti potong ataupun data-data pemberitahuan yang disampaikan lewat teks atau NPWP terbaru yang 16 digit. Kalau misalnya teman-teman belum tahu dari mana unduhnya, dari mana dapatnya. Nah, ini kita bisa unduh di menu dokumen. Ini di portal saya, kemudian submenu dokumen. Nah, nah di sini kan ada dua bukti potong ya, bukti potong suami dan istri. Ini. Nah, ini kita ambil, kita unduh dulu. Nanti di sebelah kanan atau kiri ya, saya agak lupa. Nah, itu ada apa namanya tombol unduh gitu. Nah, kita bisa klik unduh gitu. Nah, ini ya di sebelah kanan berarti ya. Di sebelah kanan itu ada tombol unduh. Nah, kita unduh. Nah, tampilannya untuk bukti potong A1 bagi pegawai tetap itu seperti ini. Jadi untuk
pegawai tetap ya Kak. Ini lebih sebenarnya penyusunannya sama, cuman ini lebih detail aja, lebih berwarna. Kalau dulu kan hanya hitam putih gitu. Nah, ini untuk bukti potong A1. Coba saya tampilkan, saya besarkan. Hmm, Nah, ini cuma contoh aja ya, tapi kalau kita cocokkan dengan skenario soalnya tadi, ternyata nggak cocok. Jadi kalau yang di skenario tadi kan penghasilan brutonya 500 sekian juta. Nah, ini hanya 350 juta. Tapi ini sekedar contoh aja tampilan bukti potong itu seperti ini. Jadi kalau masih bingung bukti potong A1 itu yang seperti apa? Nah, bukti potong A1 itu ya seperti ini. Jadi nanti di bagian kanan atas itu ada keterangan BP A1. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pembuatan konsep SPT-nya atau draftnya gitu ya. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke menu SPT tahunan. Nah, ini kita unduh e-formnya tadi. Di, jadi ada tambahan menu ya. Kalau dulu cuman SPT tahunan, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT. Nah, ini sekarang ada tambahan menu baru, sub menu baru, Cortex Form. Jadi kita unduh e-formnya, e-form Cortex itu di menu SPT tahunan. Oke, ini kita klik sub menu Cortex Form. Kemudian nanti akan muncul kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, nah pertama adalah kita buat konsep dulu, jadi kita masuk ke konsep SPT, terus kita klik buat konsep, ya. Nah, nanti akan muncul tampilan lagi, konfirmasi untuk SPT-nya. Kita pilih SPT tahunan, tahun pajak 2025, lalu kita klik lanjut. Oke, berikutnya adalah SPT-nya. Model SPT nanti ada dua pilihan ya, normal dan pembetulan. Tapi kalau dia SPT-nya sudah pernah dilaporkan di tahun pajak yang sama, SPT tahunnya, berarti kita pembetulan. Tapi kalau sebelumnya belum ada, kita pilih yang SPT normal karena baru pertama dilaporkan. Ya, lalu kita klik buat konsep. Oke. Nah, kemudian nanti ada konfirmasi apakah Anda yakin memproses request unduh SPT ini? Kita klik iya. Nah, lalu nih ya, nih SPT tahunan pribadi tahun 2025 menggunakan e-form. Ini kita pilih ya. Oke. Nah, lalu kita unduh.
Nah, saat kita unduh nanti kita ada konfirmasi paspresnya. Nah, paspres ini sebagai pengganti tanda tangan ya. Jadi tanda tangan elektroniknya menggunakan paspres. Nah, kalau sudah nanti tampilannya untuk e-formnya seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nanti kita checklist tahun pajaknya. Ini. Kemudian SPT-nya adalah normal. Nah, sumber penghasilannya ini otomatis tadi sesuai dengan yang kita isikan. Lalu sumber penghasilannya karena tadi ada dapat bukti potong A1 berarti dari pekerjaan, lalu ada usaha juga tadi. Nah, ini kita pilih pekerjaan, kemudian oke, kemudian di bawahnya ada data identitas di situ. Nah, identitas ini terisi otomatis ya sesuai data yang ada di Cortex. Nih, oke. Itu di bagian ikhtisar penghasilan itunya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya, karena tadi ada bukti potongnya ya. Lalu nanti ada lampiran yang harus diisi di bagian D. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih ya, karena tadi ada penghasilan dari usaha UMKM. Jadi masuknya ke usaha. Kemudian, apakah Anda termasuk WP atau orang pribadi yang memiliki eh, peredaran bruto tertentu? Betul, kita pilih ya. Kemudian, apakah Anda menggunakan norma? Tidak, tidak ada perhitungan norma. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak, karena tidak ada penghasilan lain selain dari pekerjaan dan usaha. Ini juga tidak. Nah, lalu berikutnya, nah nilai ini, nilai penghasilan itu setahun, itu akan secara otomatis terisi ya, terisi karena adanya tadi data bukti potong A1 gitu. Jadi langsung terisi. Kemudian apakah terdapat pengurangan penghasilan itu seperti kompensasi, zakat dan sebagainya? Tidak. Lalu penghasilan itu setelah dikurangi dan pengurangan masih sama. Kemudian PTKP-nya adalah K3, tadi menikah dengan 3 tanggungan. Nah, ini bisa kita pilih ya, ada berapa. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti apa namanya datanya nanti harus diupdate dulu di bagian profil. Oke. Lalu, apakah terdapat pengurang dari PPh terutang? Ini ada. Pengurang itu maksudnya adalah kredit pajak ya, jadi pengurang pajak terutangnya. Nah, bukti potongnya tadi, bukti potong yang dimiliki oleh suami nanti dijadikan pengurang atau kredit pajak. Nah, sehingga kita pilih ya di bagian sini nanti. Oke. Lalu, nah SPT-nya karena tidak ada apa namanya PPh 9, nah ini artinya nihil karena yang terutang sama dengan kredit pajaknya atau pengurangnya sehingga nanti hasilnya nihil.
Oke, lalu di bagian eh, kebetulan ada permohonan pengembalian, ini kita lewati karena tidak ada. Lalu angsuran PPh lima juga kita pilih tidak karena hasilnya tadi adalah nihil ya, sehingga tidak ada angsuran PPh lima. Lalu berikutnya adalah pernyataan transaksi lain. Nah, ini terkait nanti dengan lampiran harta, hutang, dan anggota keluarga. Nah, ini di bagian harta, ini, apakah ada harta di akhir tahun? Kita pilih ya, gitu. Karena tadi ada harta. Nah, ini nanti kita diminta untuk mengisi lampiran 1A. Satu, satu A, lampiran satu bagian B juga untuk harta bergerak dan tidak bergerak. Oke, kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Kita pilih ya. Tadi kan UMKM itu kan dikenakan PPh final ya. Si Tuan A tadi sudah bayar sebesar 3,5 juta gitu. Nah, nanti berarti untuk apa penghasilan final kita pilih ya. Nah, ini penyusutan ini kosong ya, tidak ada, mati karena tidak ada pembukuan. Lalu apakah menerima dividen? Tidak. Kalau ada kita pilih iya, tapi karena di sini tidak, berarti tidak usah dimasukkan. Lalu kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran betulnya dapat diminta pengembalian. Nah, ini juga tidak ada. Lalu lampiran tambahan. Nah, ini laporan keuangan tidak, karena orang pribadi tidak melakukan pembukuan juga, sehingga tidak perlu melampirkan laporan keuangan, meskipun punya usaha. Gitu ya, karena tadi kan memilih menggunakan pencatatan, jadi tidak ada laporan keuangannya. Lalu pembayaran zakat, bukti pembayaran zakat tidak ada, bukti pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri juga tidak ada, surat kuasa khusus tidak ada, dokumen lainnya juga tidak ada. Oke, lanjut pengisian lampiran. Nah, kita isi bagian L1 untuk harta pada akhir tahun. Oke. Nah, tadi hartanya kan ada dua ya, apa namanya, uang tunai 300 juta sama 200 juta tadi, mobil apa rumah ya? Saya agak lupa, sebentar. Oh, mobil. Nah, yang pertama tadi, eh, apa namanya, uang tunai. Nah, uang tunai ini masuknya sebagai bagian dari kas dan setara kas. Gitu. Nah, ini kodenya nanti bisa dipilih kas dan setara kas itu atas apa. Jadi kita deskripsinya nanti kita bisa pilih atas apa. Apakah misalkan kita punya tabungan, berarti kita pilih yang tabungan nanti kodenya otomatis. Gitu. Nah, di sini uang tunainya 300 juta. Lalu berikutnya masih ada satu harta lagi berupa mobil. Nah, mobil itu masuk di harta bergerak. Jadi dipisah ya sekarang kalau di Cortex itu. Kalau dulu kan jadi satu hartanya, entah itu harta apa namanya kas dan setara kas, kemudian harta bergerak, investasi, lalu harta tidak bergerak itu kan jadi satu. Nah sekarang di Cortex ini dipisah. Jadi apa namanya yang bagian kas setara kas sendiri, harta akhir apa namanya harta bergerak sendiri dan sebagainya. Jadi sendiri-sendiri.
Oke. Setelah hartanya selesai diisi, diinput semua, terus kita masuk ke bagian hutang ya. Nah, ini harta sudah. Ini kisar hartanya. Kemudian hutangnya. Nah, hutangnya berarti kita klik tambah ya. Kita pilih tambah, nanti kita masukkan daftar hutang kita. Entah itu hutang dari lembaga keuangan atau non keuangan atau hutang. Jadi kita punya hutang berapa, kita masukkan di situ. Nah, ini juga dimasukkan nanti pemberi pinjamannya. Misalkan ada hutang bank, kemudian tanggal apa namanya tahun pinjamannya tahun berapa. Lalu saldo saat ini, maksudnya saat ini tuh tanggal 31 per 31 Desember 2025 itu sisa hutangnya masih ada berapa gitu. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian daftar anggota keluarga. Nah, ini di daftar anggota keluarga. Nah, ini tadi kan ada sudah menikah, punya 3 tanggungan, 3 anak gitu. Nah, berarti di bagian daftar anggota keluarga ini juga harus dimasukkan siapa yang menjadi tanggungan tadi. Misalkan anaknya, oh ini contohnya anaknya 3, tapi bisa jadi tanggungan tadi adalah contohnya adalah orang tua kandung, misalnya sudah tidak berpenghasilan, tidak bekerja gitu ya. Nah, itu boleh menjadi tanggungan kita misalkan. Nah, itu kita bisa masukkan di situ kalau kita mau tambahkan. Itu. Nah, perubahan penambahan data anggota keluarga ini perubahannya dilakukan di korteks kita ya. Jadi sebelum kita unduh e-formnya, pastikan data anggota keluarga ini kan secara otomatis ya itu sudah kita update gitu. Oke, kemudian penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ini. Oke, nah di situ tadi ada pemberi kerja ya, misalkan taruhlah contohnya adalah PT Mudah. Nah, tadi penghasilan brutonya 533.500.000, lalu pengurangnya adalah biaya jabatan sebesar 6 juta. Kemudian penghasilan netonya 527 juta. Nah, ini nanti penghasilan neto ini akan kita bawa ke induk karena akan dihitung ulang gitu ya. Jadi penghasilan gaji ini kan sifatnya tidak final sehingga waktu SPT tahunan akan dihitung ulang di bagian induk. Oke, gitu ya. Lalu berikutnya adalah daftar bukti potong. Ini ada satu bukti potong ya dari yang diterima oleh suami. Nah, ini misalkan bukti potongnya suami istri muncul di bagian ini, berarti
salah satu bukti potong si istri harus dihapus lalu dipindahkan ke yang penghasilan final karena penghasilan istri ini kan sifat istri yang memiliki satu pemberi kerja, jadi hanya bekerja di satu tempat aja. Nah, itu masuknya nanti di pendapatan final gitu. Jadi di penghasilan final, di lampiran final. Nah, di sini bukti potongnya hanya milik suami saja. Jadi tadi penghasilan bruto lalu eh, apa namanya kredit pajaknya atau bukti potongnya PPh yang dipotong itu sebesar 82.875.000. Nah, kalau sudah kita lanjut ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Berarti kan tadi ada dua ya yang dikenakan final. Yang pertama adalah penghasilan miliknya si istri yang dipotong PPh satu. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final tadi. Nah, jadi ada dua poin untuk eh, dua dua akun ya di situ. Berarti dua usaha, dua penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini kita klik tambah karena tidak otomatis muncul. Kita klik tambah. Kita masukkan dulu penghasilan dari si istri. Itu. Jadi masuknya ke penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, kita masukkan nama pemberi kerjanya, kemudian NPWP-nya, lalu DPP dan PPh. Oke, berikutnya ini tadi. Nah, rekapitulasi peredaran bruto untuk WP atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, dari penghasilan dari usaha tadi itu kan dikenakan PPh final ya 0,5%, tapi untuk orang pribadi itu mendapat fasilitas 500 juta pertama, itu dia tidak dikenakan PPh final gitu. Jadi dikenakannya setelah omset dalam 1 tahun itu sudah melebihi 500 juta secara akumulasinya. Nah, berarti baru setelah itu dikenakan PPh final 0,5%. Nah, ini khusus untuk orang pribadi ya fasilitasnya itu. Kalau untuk WP Badan atau misalkan CV atau PT yang menggunakan PPh final, nah insentif 500 juta, omset 500 juta itu tidak berlaku gitu. Nah, nanti kita masukkan berapa PPh, sorry, berapa omset per bulannya. Jadi nanti kita masukkan di sini ya per bulannya dengan cara di situ cara inputnya. Nah, nah ini diisi berapa nominal per bulannya. Misalkan tadi penghasilan brutonya dalam 1 tahun itu ada 1,2 miliar. Nah, per bulannya ada berapa dimasukkan. Kemudian nanti eh, PPh finalnya yang sudah dibayarkan, nah itu ada berapa, dimasukkan juga. Oke, tadi yang sudah dibayarkan ada 3,5 juta. Ya, nah, di sini dari omset 1,2 miliar itu ada fasilitas 500 juta tidak dikenakan pajak. Berarti sisanya yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah 700 juta. Nah, 700 juta ini kita kalikan 0,5%, hasilnya adalah 3,5 juta gitu ya, dengan total yang dibayarkan misalkan per bulannya adalah 500.000. Oke, jadi tidak ada kurang bayar PPh
final. Nah, ini ada selisih. Ini contohnya di bagian H ya. Ini nomor 23 diisi dengan nama peredaran bruto per bulan. Nomor 24 diisi dengan PP final dan disetor. Nomor 25 diisi dengan PP final telah dipotong dan disetor oleh pihak lain. Sesuai dengan contoh kasus 200 masa Juni sampai dengan Desember dengan total 1,4 juta. Nah, ini hmm, yang dibayarkan, jadi ini kan terutangnya 3,5 juta. Nah, lalu yang sudah dibayarkan secara mandiri dari Tuan A tadi ada 2,1 juta. Nah, sisanya 1,4 juta itu dipotong dari lawan transaksi gitu. Sehingga totalnya keduanya yang dibayarkan sendiri dan yang dipotong oleh pihak lain itu sudah sama 3,5 juta gitu. Sehingga tidak ada selisih di bagian sini. Oke, berikutnya adalah nilai pada Indo SPT. Nah, sebelum kita masuk ke sini, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kak, saya mau bertanya, Yap. semisalnya kalau ada wajib pajak orang pribadi Mm-mm. usia 70 tahunan, Ya. saat ini dia hanya menerima dividen dari PT yang dia bentuk. Jadi di PT itu sebagai komisaris. Mm-mm. Penghasilannya hanya dari PT tersebut, sudah tidak melakukan pekerjaan lainnya. Mm-mm. Nah, itu baiknya dimasukkan di SPT yang jenis apa ya, Kak? Oke, nah berarti kan penghasilannya, dividennya tadi eh, diinvestasikan atau dipakai untuk konsumsi? Saat ini dividennya itu di apa namanya dibukakan reksadana, jadi diinvestasikan Oh kembali gitu. rencananya. Oh gitu. Nah, jadi kan dividen itu jadi belum ada pemotongan pajak ya dari perusahaan yang memberikan dividen tadi. Iya, belum ada. Oke, jadi kan dividen itu memang bisa kena pajak, bisa enggak. Jadi kalau diinvestasikan sesuai dengan ketentuan pemerintah itu bisa menjadi non objek pajak, jadi bebas pajak. Tapi investasinya pun juga harus sesuai dengan ketentuan gitu dan em, minimal adalah 3 tahun pajak, gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan tidak diinvestasikan, berarti kan taruhlah asumsinya sebagai konsumsi gitu. Nah, itu akan kena PPh final 10% gitu, Kak Maria. Nah, lalu untuk pelaporannya berarti nanti waktu di penghasilan, nah penghasilan itu masuknya di bagian bukan objek pajak nanti. Kira-kira. Berarti dia masuk di SPT karyawan apa yang ini Kak, yang apa nilai nihil, jenis SPT-nya. Kalau Oh, ingin kalau ingin jenis ini ya. melaporkan, iya. Oke, sebentar. Ini kan ada, sebentar. Bagian sini. Diisi sebagai karyawan bisa, nanti penghasilannya dimasukkan yang bukan objek pajak. Jadi kalau di bagian penghasilan, coba saya cari ya. Eh,
Nah, ini di bagian transaksi lainnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih iya. Nah, nanti ada lampiran bagian B. Siapa pemberi dividennya dan sebagainya gitu. Oh, berarti baiknya masuk di SPT yang e-form ini ya, Kak. Ya, kalau mau pakai filing web, maksudnya web dari Ah, konteksnya langsung boleh. Tapi yang kalau mau pakai yang e-form juga bisa, karena kan nanti nihil statusnya. oh di e-form karyawan nanti di apa namanya SPT yang karyawan itu ada juga nanti seperti ini, Kak. Sama, tidak bisa. Oh, bisa. Cuma Mm-mm. kan kalau di karyawan itu kebanyakan tutorialnya kan ada bukti potong gitu, Mm-mm. Kak. Ya, Dia ini tidak punya bukti potong, berarti dikosongkan iya saja. betul, dikosongkan. Oke, baik Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, silahkan. Yang lain, Kak Yani, sisa langsung ditanyakan ya, misal tidak perlu menunggu saya selesai sebetulnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung disampaikan aja nggak Pak? Oke, tadi sampai di... Nah, ini ya, pengecekan bagian induk. Nah, ini penghasilannya, tadi penghasilan neto itu nanti akan otomatis masuk di bagian induk, jadi akan dihitung ulang di induk ya di SPT tahunan kita, karena sifatnya tadi tidak final. Kemudian dikurangi PTKP-nya K3 72 juta, ketemu penghasilan kena pajaknya 455 juta 500. Kemudian dikali tarif pasal 17 atau tarif umum, tarif progresif ya yang 5% sampai dengan 35% tadi. Lalu ketemunya ternyata 82 juta 875 ribu. Nah, ini pajak terutang. Kemudian kredit pajak, tadi kan ada kredit pajak ya yang dipotong PPh satu ini dipotong dari pemberi kerja. Nah, itu ada 82 juta 875 juta juga. Jadi sama. Nah, sehingga PPh sembilan ya itu adalah nihil. Jadi PPh kurang bayar, kurang atau lebih bayar di bagian sini itu nihil. Itu. Nah, kalau di sini ada angkanya itu nggak boleh karena e-form ini nanti tidak bisa pakai e-form. Jadi e-form ini hanya bisa digunakan untuk SPT OP, untuk yang e-form OP ya, yang status SPT-nya itu nihil gitu. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita masukkan di bagian pernyataan tanggalnya, kita mau laporkan tanggal berapa, maksimal di tanggal 31 Maret 2026 gitu ya. Jadi bulan ini tuh udah mulai crowded ya untuk laporan SPT tahunan orang pribadi gitu. Oke. Kak, mau tanya lagi. Yap. Kalau seandainya yang case study itu, yang kasus tadi, Mhm. menggunakan e-form ini, apakah bisa, Kak? Bisa. Oh, jadi yang dipilih yang mana? Yang karyawannya ya, Kak, ya? Iya, nanti dipilih aja sebagai karyawan. Oh, berarti bisa salah satunya, ndak harus tiga tadi itu, Kak. Apa Iya, namanya? salah satu. Pered- Mm-mm. Peredaran bruto sama apa lagi satu? Karyawan peredaran ini kalau kasus ini contohnya dia punya beberapa penghasilan ya dari Pekerjaan bebas. ya bukan dari pekerjaan bebas tapi dari gaji karyawan dan juga dari usaha UMKM gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya dari satu dari pekerjaan aja boleh pakai ini kan sama-sama nihil itu. Oh, berarti bisa dua jenis SPT yang tadi itu, Kak, ya, karyawan atau yang SPT nihil ini. Betul, betul, betul. Kalau seandainya UMKM sama pekerjaan bebas, itu milih yang SPT yang mana, Kak? Nah, kalau pekerjaan bebas ini kan kemungkinan ada kurang bayarnya. Nah, itu
Nanti nggak bisa pakai yang e-form ini. Oh, baik ya. Mm-mm. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini balik lagi ya ke sini di bagian induk. Kita pilih tanggal lapornya. Lalu, nah, nanti ada apa namanya kode token ya, token e-formnya. Nah, pastinya token ini kita peroleh dari email kita. Jadi waktu kita unduh e-form itu nanti ada token yang masuk ke e-form, token untuk pelaporan e-formnya SPT tahunan gitu. Nah, biar kita masukkan ke sini, terus kita submit. Dari Kak Yani, suami istri mendapat gaji dari satu pemberi kerja. NPWP-nya digabung, mendapat bobot A1, apa buat istri masuknya ke penghasilan final. Betul. Jadi kalau istrinya tadi hanya satu pemberi kerja, terus dapat bukit potong A1, lalu NPWP-nya suami istri hanya ada satu NPWP digabung berarti ya. Status kewajiban perpajakan adalah KK. Nah, itu pelaporan pajaknya nanti penghasilan istri, bukti potong istri tadi masuk ke penghasilan final gitu. Jadi sama seperti ini, contohnya ini, cuman bedanya kalau yang ini ada penghasilan dari usaha UMKM, tapi kalau yang ditanyakan Kak Yani ini tidak ada penghasilan UMKM gitu. Kak, kalau untuk yang kurang bayar masuknya e-form yang mana ya? Gimana? Kalau untuk kurang bayar masuknya e-form yang mana ya? Tadi kakak bilang ini untuk yang nihil ya. Mm. Kalau yang kurang bayar, Kalau yang kurang bayar pakainya langsung dari e-filing web di Cortex. e-filing. Iya, e-filing web. Maksudnya gini, pakai yang pengisian langsung di web Cortex-nya gitu. Kak, kalau SPT tahunan orang pribadi yang nihil ini pakai tanda tangan apa OTP OTP juga ya, Kak? Iya, pakainya yang ini, apa kode verifikasinya ini, pengganti tanda tangannya. Oh, seperti waktu DJP online. Betul, betul. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Kak, nanti bisa ditunjukkan ya yang tempatnya ya untuk di e-filingnya itu ya. Oh, iya, kalau e-filing untuk karyawan itu, ya kemarin juga sudah dijelaskan ya. Itu masuknya ke sini, jadi tempatnya itu nanti sebentar. Indonesia. Maaf, kemarin nggak Jadi, ikut. ya siap. Jadi gini, kan ini. Nah, sama seperti kita membuat konsep. Jadi, masuknya ke menu SPT tahunan, lalu kita masuk nanti ke surat pemberitahuan SPT. Jadi bukan ke e-form. Kalau yang ini kan kita mau pakai e-form, kita pakai yang e-form Cortex. Nah, kalau yang bukan pakai e-form, kita nanti masuknya ke surat pemberitahuan SPT ini, gitu. Nah, nanti tetap ada konfirmasi seperti kita membuat konsepnya itu. Cuman tampilannya bukan seperti ini. Sebentar, coba saya tampilkan juga ya. Hmm,
Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kan untuk yang langsung mengisi atau e-filing web di Cortex itu masuk dulu ke menu SPT, lalu kita pilih submenu SPT tahunan. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bikin konsepnya dulu. Kita bikin konsep, lalu kita pilih SPT tahunan, SPT orang pribadi, kita klik lanjut. Kemudian nanti ada konfirmasi lagi, SPT tahunan, tahun pajak tahun 2025. Lalu kita klik lanjut lagi. Kemudian sudah muncul konsepnya, lalu kita bisa ubah atau kita lengkapi dengan cara klik apa namanya icon pensil ini. Gitu. Terus baru pengisiannya sama seperti yang di e-form tadi. Jadi ada semacam kuesioner, ya tidak, ya tidak gitu, tergantung dari kondisi kita. Itu. Berarti kayak SPT masa ya, Kak? Iya, cara bikin konsepnya sama seperti SPT masa. Betul. Ya, silahkan jika masih ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau salon itu termasuk UMKM Mm-mm. nggak ya? Salon Gimana? udah. Salon. Iya, Iya, omsetnya UMKM ya? masih, ya, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, Iya, ya, masih. dan masuk ke orang pribadi juga ya, belum Iya, sih, ya, ya, masih UMKM. berarti nanti masuknya yang seperti ini tadi ya? Betul, bisa pakai ini. Jadi nanti dipilihnya adalah kalau misalkan
penghasilannya hanya dari UMKM, itu dipilihnya sumber penghasilannya dari usaha gitu. Yang nihil ya. Ya, betul. Makasih kak. Ya, silakan. Jika masih ada yang perlu ditanyakan ya. Jadi intinya Evom Cortex OP ini atau orang pribadi ini hanya bisa digunakan untuk SPT yang statusnya nihil. Kalau statusnya nanti ada kurang bayar, itu nanti tetap pakai yang langsung diisi dari web Cortex gitu.
Ya, terima kasih Kak Yani sudah menginformasikan email dan alamatnya. Halo Kak, boleh Kak tanya di luar konteks Kak? Ah, Di luar konteks ini boleh Kak bertanya? boleh, silakan. Ini untuk badan ya, bukan yang ini. Ya, gimana Kak Yani? Untuk perusahaan yang sebelumnya tidak memotong PPN, kemudian di tengah tahun itu PKP gitu. Mm-mm. Di tengah tahun itu PKP sehingga ada pemotongan PPN. Itu nanti masuknya untuk pelaporannya itu yang non PKP itu, yang sebelum PKP itu untuk omsetnya dimasukkan apa tidak? Dimasukkan. Tapi tidak memotong PPN loh. Iya, betul. Nanti kan Tapi PKP-nya contohlah misalkan kita ambil tahun 2025 gitu ya. Nah, PKP-nya kita asumsikan mulai 1 Juni misalkan 1 Juni 2025. Berarti omset Januari sampai Mei itu tetap dilaporkan di SPT tahunan. Di SPT tahunan ya, Kak. iya, Ini ya. Jadi di iya. SPT tahunan itu tetap omset Januari sampai Desember ada berapa gitu. Meskipun nanti PKP-nya di pertengahan tahun berjalan gitu. Tapi itu nanti kalau kita di cross check itu antara PPN dengan omset bedanya nggak sama dong Pak. Betul, betul. Jadi bukannya nanti dari KPP bisa. Enggak, enggak. Karena kan posisi PKP-nya kan mulai di pertengahan tahun, tidak yang mulai dari Januari gitu kan, enggak. Gitu. Jadi tetap ada perbedaan. Hmm, kalau yang sebelumnya kan final ya. Mm-mm. Tapi ketika kita final kan tetap kita bayar tuh PPN, apa Betul. namanya. Nah setelah tidak final itu kita tidak pernah untuk melaporkan itu PPN-nya. Itu nggak masalah ya kak ya? Sebentar. PPh sama PPN ini dua hal yang berbeda ya, Kak Yani. Jadi kalau tadi Sorry sorry. Ya, ya gimana gimana kak? jadi kan kalau final itu kan PPh. Nah, PPh Iya sorry misalkan saya tadi salah. ya misalkan tadi omsetnya anggaplah tahun 2024 itu terakhir menggunakan PPh final. Masih misalkan omsetnya kita masih di bawah 4,8 miliar. Contohnya misal ada 4 miliar gitu kan. Nah, itu masih misalnya masih pakai final. Nah, lalu tahun 2025 contohnya misalkan tadi Juni ya, Juni 2025 omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Nah, kan harus PKP. Nah, PKP-nya kan di Juni tadi. Nah, sehingga eh, tahun 2025 ini kan gini, PPh final itu kan ada jangka waktu penggunaannya. Ya, ya Gitu benar. ya. Nah, Hmm. misalkan terakhir itu hanya bisa di tahun 2024. Lalu 2025 itu menggunakan skema yang tidak final. Lalu ndelalah PKP nih di bulan Juninya gitu. Nah, Ya. waktu SPT tahunan nanti omset Januari sampai Desember harus tetap diakui di dalam SPT tahunan meskipun PKP-nya baru Juni gitu. Jadi nanti Ya. nggak ada masalah. Oh gitu ya. Ya itu yang Mm-mm. saya maksud. Jadi antara umurnya PPH final dengan selesainya itu dengan
PKP itu ada jangka waktu yang kita tidak melaporkan gitu. Iya. Iya, Ya, karena kan Januari sampai Mei-nya tadi kan belum PKP gitu. iya benar. Ya, itu tetap tetap nanti diakui di SPT tahunan. Kayak. Oh gitu ya Kak. Mm-mm. Oke Kak, makasih Pak penjelasannya Ya, Kak. sama-sama. Jadi yang dipermasalahkan misalkan PKP-nya itu sudah dari tahun 2024, Mm-mm. lalu omset Januari sampai Mei itu tidak dilaporkan di PPN, SPT Iya PPN. Nah, benar. itu yang jadi Iya. masalah gitu. Tapi Oh karena gitu. PKP-nya tadi di pertengahan tahun berjalan, nah, otomatis tetap akan perbedaan. Tetap ada beda. Dan itu tidak apa-apa. Oh gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Kak, Yes. mau tanya lagi, Ya, Kak. ya, Ini silakan. kan saya mau isi SPT papa saya. Mm-mm. Berarti untuk Cortex ini saya aktifasi registrasi akun yang baru, akun Cortex lagi ya, Kak ya? Betul, diaktifasi dulu, nanti apa namanya, terus setelah diaktifasi, terus kita bikin akunnya. Jadi kayak eh, awal itu kan supaya bisa masuk ke Cortex-nya itu kan harus login ke email sama misalkan nomor telepon yang terdaftar di DJP pada saat pendaftaran PWP dulu gitu atau eh, setelah ada perubahan gitu. Nah, terus nanti eh, dengan cara kita bikin passwordnya dulu, terus masuk ke akun Cortex gitu. Berarti kalau saya yang buat itu buat password lagi atau menggunakan password yang sama dengan SPT saya? Buat password Maksudnya, baru, karena kan oh sudah terpisah berbeda ya. akun, iya, sudah berbeda Oh, wajib pajak. oh ya baik Pak, baik Kak dimengerti. Makasih. Ya, ya. Jadi walaupun misalkan masih dalam satu keluarga, nah itu kan tetap berbeda wajib pajak ya antara eh, orang tua dan anak gitu. Udah dua WP yang berbeda sehingga nanti untuk apa namanya SPT-nya pun juga harus berbeda gitu. Berarti nanti Kak perkara saya buatkan password yang sama itu eh, tidak masalah gitu ya Kak, tapi sudah dianggap berbeda akun gitu ya Kak. Misal passwordnya sama Iya, dengan password saya. Apa namanya kode OTP? Apa OTP ya Kak ya? Apa itu kode kode OTP ot, maksudnya gimana? apa tuh Maaf kurang paham. otorisasi itunya Kak? Apa istilahnya sertel apa? Pas Otorisasi. pampres. Iya, Ah, ah. iya. Kalau Kartu, ya. kalau saya buat Pas sama aja itu. paspresnya mau dibuat sama sebetulnya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibuat Oke. sama nggak apa-apa. Iya biar nggak Supaya lupa. mungkin mungkin lebih mudah diingat gitu. Iya betul. Dibuat sama nggak apa-apa, tapi tetap laporannya berbeda antara satu WP dengan WP yang lain gitu. Oh, oh iya Kak. Oke baik Kak. Sama-sama.
Silakan, jika masih ada pertanyaan lagi, sangat boleh ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Halo Kak, halo Ya, siap. Kak, kalau yang untuk SPTOP itu untuk yang istri tadi bisa masuk ke penghasilan final. Istri satu pemberi kerja bisa? NBP digabung ya. Iya, NPWP-nya hanya satu antara suami dan istri. Berarti Gitu. nanti Tapi masuknya kalau ke istri, final. Hah? Masuknya ke final ya berarti ya. Masuknya ke final, betul. Masuk. Tapi kalau istrinya dia bekerjanya lebih dari satu pemberi kerja ya nggak boleh masuk ke final gitu. Jadi yang boleh hanya yang satu pemberi kerja aja. Iya, satu pemberi kerja. Masuknya di final. Berarti sama yang kayak nihil ya Kak ya. Betul, Nihil. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Silahkan, masih ada pertanyaan lagi? Jadi minggu ini kita sampai di hari Kamis saja ya. Besok hari Jumat dan Sabtu kita off untuk edukasi pajak. Dan mulai lagi di hari Senin minggu depan. Di jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Halo Kak. Ya, Kak itu untuk yang metode pembukuannya itu bisa dijelaskan untuk yang pembukuan yang oh, atas oke. itu akro sama Roll dan kas. kas. Itu bedanya apa ya Kak? Oke, jadi di pajak ini kan untuk pengakuan pembukuan itu hanya ada dua, pembukuan special accrual dan special kas. Jadi accrual itu maksudnya adalah pembukuannya itu berdasarkan aktualnya gitu. Tapi kalau kas, nah itu pencatatan misalkan pendapatannya, nah itu berdasarkan saat uangnya masuk. Jadi saat kasnya itu masuk, nah itu special kas. Tapi kalau accrual
berdasarkan aktualnya gitu. Aktualnya sudah dicatat sebagai pendapatan misalkan. Seperti itu. Jadi contohnya ya, untuk yang aktual, jadi misalkan kita ada penjualan nih, penjualan dengan cara Tempo misalkan ya. Nah, kita jual barang seharga 10 juta di bulan, misalkan di Maret. Misalkan. Nah, di Maret ini kita ada jual barang 10 juta. Nah, kalau accrual itu kita sudah mengakui di bulan Maret ini, misalkan bulan Maret ini 10 juta penjualan kita. Tapi kalau stesel kas, nah pendapatannya itu diakui pada saat pembayarannya atau uangnya itu masuk di kita. Jadi misalkan dari 10 juta tadi dibayarkan di bulan April ternyata karena kan tempo gitu kan. Nah, itu pengakuan pendapatannya itu baru di bulan April pada saat uangnya masuk atau diterima gitu. Nah, itu bedanya antara accrual dan kas kurang lebih seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, nah untuk orang pribadi, penggunaan pembukuan ini atau melampirkan pembukuan ini hanya bagi mereka yang memilih menggunakan pembukuan ya dalam perhitungan penghasilan netonya. Jadi misalkan orang pribadi ini usahanya misalkan punya usaha dalam bentuk orang pribadi, lalu usahanya ini sudah di atas 4,8 miliar sehingga harus diwajibkan melakukan pembukuan, tidak boleh melakukan pencatatan. Nah, otomatis kan dia harus membuat laporan keuangan nih, paling tidak laporan keuangan laba rugi dan neraca gitu. Nah, itu waktu SPT tahunan juga harus melampirkan laporan keuangannya gitu. Nah, untuk yang pencatatan itu boleh digunakan bagi tadi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, itu balik, boleh menggunakan pencatatan. Tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar, wajib pembukuan. Oke, untuk status di sini ya, normal itu kan artinya SPT-nya baru pertama kali dilaporkan untuk tahun pajak masa atau tahun pajak yang sama. Lalu pembetulan, nah ini misalkan sudah pernah lapor nih tahun 2025, lalu ada kita ada kesalahan pelaporan misalkan. Kemudian kita revisi, misalkan ada penghasilan yang kemarin belum dimasukkan, akhirnya ini mau dilaporkan, lalu kita lakukan pembetulan. Nah, itu maksudnya di SPT pembetulan. Nah, pembetulan ini bisa dilakukan oleh wajib pajak, jadi secara kesadaran sendiri ya. Nah, itu bisa dilakukan wajib pajak sepanjang belum ada pemeriksaan gitu. Nah, kalau belum ada pemeriksaan, belum ada pemerintah pemeriksaan, nah itu boleh dilakukan pembetulan. Misalkan pembetulannya dilakukan setelah lapor SPT bisa nggak ya Kak? Bisa, justru pembetulan itu setelah SPT normalnya sudah dilaporkan. Bukan, bukan, bukan gitu maksud saya. Hmm? Misalkan tahun 2025 ini kan mau lapor SPT. Betul. Kita belum melakukan pembetulan untuk yang 2023 gitu. Bisa nggak Boleh, ya nanti dilakukan pembetulannya setelah kita lapor yang 2025? bisa, Bisa ya? bisa. Oke, siap Pak. Ya. Jadi masih bisa dilakukan sepanjang tadi ya belum ada pemeriksaan pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan yang mau dibetulkan. Jadi misal tahun 2023 tadi misalkan
memang belum ada pemeriksaan, belum ada surat perintah pemeriksaan yang terbit, nah itu mau dibetulkan nggak masalah. Mendapatkan SP2DK? SP2DK enggak. SP2DK itu berbeda dengan pemeriksaan gitu. Kalau Ya, SP2DK itu sifatnya masih di tahap pengawasan oleh pihak AR gitu. Tapi kalau pemeriksaan itu masuknya sudah ke ranah fungsional dari pihak pemeriksa gitu. berarti nanti tidak mempengaruhi SPT yang akan kita laporkan ya Kak, untuk SPT yang lalu ya, Tidak. sekalipun kita betulkan. Ya, Oh, oke, siap. Makasih Kak. ya. Nah, di sini ini kan ada PHMT ya. Ini kalau misalkan suami istri itu ada perjanjian pisah harta atau PHMT itu kalau memilih terpisah. Jadi pihak istri itu menghendaki untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya itu sendiri gitu. Jadi punya NPWP sendiri gitu. Nah, itu nanti harus melampirkan pelaporan atau lampiran PHMT untuk perhitungan pajaknya. Tapi kalau status kewajiban perpajakannya adalah kakak, yang artinya istri itu ngikut NPWP-nya suami, nah itu otomatis di bagian sini itu kosong, tidak ada isinya. Tuh.
Silakan jika masih ada yang ditanyakan ya. Halo Kak, Yap, Kak untuk memasukkan jumlah gaji itu cuma yang brutonya aja ya, tidak ditambah PPh 21-nya ya? betul. Bruto gaji sesuai dengan bukti potongnya. Jadi di bagian bukti potong, sebentar. Tadi kayaknya ada contoh ya. Hmm, sebentar, sebentar. Nah, nih. Nah, bukti potong peredaran brutonya itu diisi sesuai yang ada di sini, bukti peredaran brutonya yang ini. Gitu. Meskipun nanti misalkan dia ada tunjangan PPh gitu ya. Nah, tunjangan PPh itu kan tetap harusnya masuk di bagian sini. Misalkan dia mau di perusahaan memberikan tunjangan PPh. Ya, Nah, tetap. Jadi kita ambilnya yang di penghasilan bruto sesuai A1 di sini. oke. Patokannya brutonya aja ya Kak ya? Betul. Oke, oke. Ya, terima kasih Kak. Iya.
Silahkan, masih ada waktu kita untuk berdiskusi lagi ya, jika ada yang mau ditanyakan. Jadi EFOM Cortex ini memang apa namanya, diluncurkan tujuannya adalah supaya mengurangi ini ya, em, potensi error pada saat pelaporan SPT tahunan. Jadi supaya semuanya kan kalau e-form ini kan bisa diisi offline dulu, kemudian nanti waktu mau submit atau lapor kan harus online. Jadi supaya tidak terjadi error gitu. Jadi teman-teman misalkan wajib pajak yang SPT-nya itu masih nihil, maksudnya statusnya nihil, karena kan kebanyakan untuk orang pribadi ini dia didominasi oleh wajib pajak yang statusnya nihil. Nah, sehingga bisa menggunakan e-form Cortex gitu daripada nanti e-filing web yang dimana dimungkinkan ada error itu. Karena saking banyaknya wajib pajak yang mengakses Cortex. Jadi salah satu alternatif ya untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, ini saya tampilkan contoh untuk SPT tahunan orang pribadi yang dilaporkan melalui e-filing web di Cortex dengan penghasilan usaha menggunakan PPh final peredaran bruto tertentu gitu ya. Jadi contohnya dia penghasilannya ini hanya dari usaha UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final. Nah, dia kan mengisi SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 menggunakan e-filing web di Cortex. Nah, ini untuk ilustrasinya, skenarionya. Lalu contoh untuk pelaporannya tadi ya, masuknya di menu SPT tahunan, lalu di SPT. Nah, kemudian buat konsep. Nah, ini seperti kita membuat SPT masa, tapi kita tinggal memilih SPT apa yang mau kita laporkan. Jadi misalkan kita mau lapor SPT tahunan orang pribadi, berarti kita pilih yang PPh orang pribadi. Lalu nanti bisa klik lanjut. Kemudian tahun pajaknya, itu konfirmasi untuk tahun pajak. Lalu SPT-nya adalah SPT normal. Nah, lalu sudah terbentuk di sini konsep SPT-nya. Kemudian kita bisa melakukan atau melengkapi draft SPT dengan cara klik ubah di bagian tombol pensil ini. Oke. Nah, sama seperti yang di e-form tadi ya. Jadi ada sumber usaha, ini dari mana, lalu metode pembukuan atau pencatatannya, ini karena UMKM, jadi pilihnya menggunakan pencatatan, bukan pembukuan. Oke, lalu
Ini identitas wajib pajak ya. Ini akan terisi otomatis sesuai dengan data kita. Kemudian di bagian NIK atau sorry di bagian PHMT, nah ini kalau ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Jadi cara pengisiannya juga sama seperti yang di e-form tadi, cuman ini tampilannya adalah tampilan di webnya. Ya, jadi seperti kuesioner. Nah, ini karena tadi usahanya berasal dari UMKM, berarti ketika ada pertanyaan apakah termasuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, kita pilih iya. Oke. Nah, nanti di bagian pengisian eh, penghasilannya ya, harta dan utang. Oke. Lampirannya, nah ini pada peredaran bruto, gitu. Nah, ini kita mengisi sendiri berapa penghasilan bruto setiap bulan, kemudian berapa yang sudah dibayarkan. Nah, yang sudah dibayarkan ini akan terisi sesuai dengan data pembayaran PPh final yang sudah dibayarkan. Gitu. Nah, silakan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih bingung terkait dengan SPT tahunan orang pribadi ya, bisa didiskusikan, bisa kita bahas sama-sama. Halo Kak, Siap. tadi kan untuk yang final kan ada kredit pajaknya ya tadi ya. Untuk Kak misalnya nggak ada gimana Pak? Bisa nggak ya? Kredit pajak itu maksudnya PPh final Yang sebentar. yang pribadi, PPh final UMKM atau angkat eh UMKM, yang nihil, yang nihil oh oke. Maksudnya adalah tidak ada pemotongan dari lawan keluar. transaksi. Ya, Oke. Berarti seluruh PPh terutangnya harus kita bayar sendiri gitu. itu berarti tetap masuk ke nihil. Iya, nanti status SPT-nya tetap nihil. Oh gitu ya. Ya. Jadi sebelum
download e-formnya, bisa dihitung dulu PPh finalnya berapa. Lalu apa namanya? Nanti setelah dibayarkan baru di-download e-formnya gitu supaya nanti bukti bayarnya masuk. Kalau misalkan orang pribadi yang belum pernah melaporkan pajak, masuknya UMKM berarti masuknya tetap ke yang nihil ya Kak? Betul, tetap masuk di nihil. Dan dia tidak mendapatkan kredit pajak. Tidak, Tetap kalau memang tidak ada pemotongan dari pihak lain, ya berarti semua PPh terutangnya dibayar sendiri. Gitu. oke, makasih Kak. Sama-sama. Silakan. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Kak Yani?
sementara sudah, Kak. Ya. Saya izin live ya, Kak.